Dari buku SD itu tahun berapa tuh sudah ditulis, ya kan? COVID-nya corona, virus corona udah ada. Kalau orang nggak percaya corona gablek, besok kamu kena. Ketemu lagi di Vivi Kejarmu Channel. Nah, sekarang aku sudah berada di tempatnya Mas Dik Doang, ya kan? Dimana di Jurang Mangu. Nah, sekarang aku sudah berada bersama beliau, ya kan? Hai sahabat TV, akhirnya kau tiba juga di goa. Oh tuh Allah. Oh tuh Allah. Kita tidak berdua loh. Iya. Ada siapa ini? Ustaz Reza. Nah, mungkin teman-teman di sana ya kan penasaran gitu karena Mas Dik Doang ini kan sudah mundur dari dunia artisan ya Mas ya kan. Bisa diceritain nggak sih? Tua sebenarnya. Alasannya apa gitu Mas kok bisa mengundurkan diri gitu? Kita kan harus menyiapkan jalan pulang ya. Kita harus menjemput cahaya Nur Muhammad ini dengan kita mengenali ruangnya. Jangan kita terlalu banyak menjadi manusia yang mengidamkan cita-cita jadi artis terkenal, orang yang berpangkat, punya jabatan, tapi ditanya siapa nama tuh gurunya, kita nggak kenal siapa ya. Padahal itu sudah diramai orang. Makanya perjalanan terakhir ini aku ingin menemui cahaya di atas cahaya. Jadi apa sih yang mendorong gitu Mas Dik Doang untuk Karena kita pasti mati sih Mbak, ada perjalanan pulang dan kita harus menyiapkan perjalanan yang paling indah itu pulangan kita. Ada nggak gitu Mas suka dukanya gitu saat mengundurkan diri menjadi presenter TV dan lain-lain? Ya hidup itu kan sebenarnya berat ya, makanya harus diperjuangkan. Persoalannya dalam perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Enggak bersama Allah merasa begitu berat, tapi bersama dengan Allah merasa begitu ringan. Jadi kalau bersama Allah dan tujuannya ke Allah, aku rasa selalu ada jalan. Karena boleh jadi jangan-jangan bahagia itu tercipta sebuah kata yang oleh Allah sendiri yang menciptakan, sehingga akhirnya kita mengejar kata bahagia tapi merupakan sumber yang memberikan kebahagiaan itu sendiri. Terus gimana nih Mas Dik Doang usahanya di Jurang Mangu? Ini kan lagi pandemi nih kan, ada efek nggak gitu? Ya jelas, kalau ada orang bilang di masa pandemi ini nggak ada efek, itu pasti orang sombong. Jelas ada efeknya. Maka yang terjadi, ikhtiar yang terbaik adalah kita memperbaiki ibadah kita. Yang ada yang lain itu, mohon doanya. Terus apalagi ditambah dengan PPKM itu makin parah apa gimana? Kan ada juga yang makin baik, lebih baik. Parah dalam arti kalau kita tidak menerima kurang masuk dulu teman-teman. Kalau ingin survive, bisa sekarang ada PPKM. Sabar itu jangan jadi tunggal, sabar itu disertakan dengan rasa syukur. Dan sabar kalau telah berjumpa dengan syukur, dia kolaborasi, maka akan menentaskan yang namanya keikhlasan. Orang kalau sudah ikhlas menjalani hidup seperti apapun ringan. Tapi kalau tidak bisa menerima keikhlas, tanya deh sama mereka yang telah mengalami ini. Tidak ikhlas kayak apa? Rontok semuanya. Intinya ikhlas dan bersyukur ya. Yes, karena kan kita harus beriman. Iman itu kan ada 6. Yang terakhir qadar dan qadar. Apa itu? Takdir. Kita bicara takdir. Lu ngomong beriman pada Allah, pada malaikat, kitab, nabinya, bahkan ada kiamat, mempersiapkan. Tapi begitu dikasih nasib jelek, gak nerima. Gak nerima. Dikasih perpisahan, gak nerima. Suami diambil orang, istrinya tiba-tiba mati luar, gak nerima. Anaknya tiba-tiba gak dapat tujuan tinggi lebih pada dari keluarga yang pintar, susah lagi, bagi anaknya. Jadi selain di sini, Mas yang di Jurang Mangu ini ada nggak usaha lain gitu untuk menunjang kehidupan Ya, aku sehari-hari? sendiri bukan pengusaha, aku ini hamba Allah yang berupaya mencari dan mengejar hidayah. Aku rasa kalau kita sudah mendapatkan hidayah, segala sesuatu yang ada petunjuk. Jadi selain ini semua ada nggak keinginan gitu ya, keinginan untuk kembali terjun lagi ke dunia keartisan gitu? Keinginanku tidak lagi memiliki keinginan. Anakku umur 53 tahun,
masih punya keinginan dan itu bukan keinginan Allah untuk apa. Jadi Allah perjalankan aku sebagai kendaraan, maka segala sesuatu jadi mudah dan pasti Allah memenuhinya. Ada rasa kangen nggak gitu kembali ke presenter dulu ke bola ya Mas? Ya cinta itu lahir dari kangen, rindu itu lahir dari kecintaan. Sudah pasti ada kerinduan, tapi kerinduan kepada Allah ya, aku rasa akan lebih dari segala kerinduan. Nah mungkin dari Mas Ridwan ada nggak tips dan saran gitu ya untuk tetap kita bertahan nih, tetap eksis di masa pandemi ini gitu? Ya, pandemi ini kan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Allah menghendaki ini juga agar kita menyempurnakan diri kita menjadi manusia yang paling patuh di jagat raya. Awalnya kan kita terlena dengan dunia dan dunia. Dengan adanya pandemi ini, bukankah kau sekarang menepi sebentar? Bukan hanya sebentar, mau 2 tahun ini. Jadi artinya apa? Allah sedang memikirkan kita naik kelas, mi'raj, akan memberikan mahkota. Jadi sebaiknya mari kita berlomba-lomba mendapatkan cahaya itu, trofi itu, mahkota itu, agar kita kepada pencipta ruang dan waktu yang tidak pernah berjarak, kita pun tidak berbicara. Berarti kan intinya Mas itu sudah mulai hijrah gitu ya, sudah mulai hijrah nih ya kan, sudah mau vakum lah dari dunia entertain begitu ya. Ini entertaining. Oh masih entertain. Ini Maksudnya ini masuk ke aku pikir ini kamu sedang tausiah gitu. Enggak. Ini sedang show. Kalau orang dakwah itu ke daerah ya orang yang belum kenal Allah, dikasih pengertian tentang keilahian itu dakwah. Guru-guru ngaji di negara-negara berada di daerah perbatasan itu dakwah. Kalau ini lagi show. Gimana caranya banyak subscriber, banyak yang like. Nah, jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe. Nah untuk Ustaz boleh nggak nanya Ustaz ya? Ini kan banyak orang yang yang menggunakan kata hijrah. Sebenarnya kata hijrah sendiri itu apa sih Ustaz? Makna hijrah itu kan ada harfiah, ada artinya. Kalau artinya itu hijrah ya pindah dari satu kota, dari satu negara, dan itu Rasulullah dan Abu Bakar itu keluar hijrah karena di Mekah banyak tekanan. Rasulullah hijrah dan para sahabat ke Madinah. Di Madinah itu Rasulullah wafat dan di Madinah itu Rasulullah makamkan. Kalau Islam itu punya prinsip yashiru wala tu'ashiru, mudahkan urusan orang yang dikasih sulit. Tapi hijrah dalam makna sesungguhnya yang diinginkan Allah itu hijrah dari sifat bakhil pada dermawan, hijrah dari malas ibadah jadi rajin ke masjid, hijrah dari pribadi yang kumar maksiat jadi pribadi yang rajin ingat Allah. Itu hijrah mana sesungguhnya? Hijrahnya sebuah hati. Hijrah hati, beda lagi ya hijrah tempat dengan hati. Itu dia lebih dalam. Yang kita belum nyata. Nah, Ustaz boleh aku tanya nggak sedikit, bagaimana nih menghadapi pandemi ini? Caranya juga Ustaz. Tadi guru saya beliau mengatakan semua ini kan terjadi karena izin Allah. Bahkan dalam Quran nggak ada sehelai daun itu jatuh tanpa izin Allah. Jadi bismillah itu kuncinya. Makanya di sini juga pemahaman ini bisa bikin banyak mazhab, ada Mu'tazilah dan macam. Wah, ini penjabaran luar biasa. Jadi intinya kata lagu Bang Haji ya. Jadi semua itu terserah kita ya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga ya, itu karena dia memang berusaha ya. Tapi kalau ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan, karena sayang, hamba, semua terserah kita. Kita udah dikasih hati, dikasih akal. Allah tawarkan dalam Al-Quran, "Falak ta'ama akhobah, jalan mana kamu tempuh? Jalan kanan, surga, tapi banyak duri. Jalan kiri, kelihatannya lurus, tapi di sana menanti jurang." Jadi kita tetap istiqomah di masa pandemi ini. Ya kalau Buya ini kan pelaku ya, kalau kita baru berguru maksudnya Buya ini irhamu manfil arti irhamkum manfil sama. Ada polisi itu yang viral, dia ngasih statement bumi lagi di start sama Allah. Jadi lapisan ozon aja sekarang udah 1 kilometer lebih sudah tertutup lagi gara-gara COVID. Apalagi Buya kan rajin
mana-mana di mana-mana. Kalau kita baru mulai, kita kembali ke alam, kita lebih peka pada saudara kita. Orang kan kadang-kadang di pandemi nggak mau beramal. Gue juga lagi susah loh. Padahal di Al-Quran itu, di Al-Quran kalau kita berinfak, sarra wa darra, dalam suka dan duka. Pokoknya di saat pandemi ini kan kita semua susah. Kita sebenarnya tidak takut susah, apalagi menantang-nantang untuk susah. Cuma dalam kesusahan itu yang saya khawatirkan, kita tidak bisa berbuat baik untuk orang lain. Tapi ada ruang, ada waktu, ada ilmu. Kau masih bisa membuka pintu kamu, menanamkan nilai-nilai kepada orang-orang yang ingin belajar pada kamu tentang apapun itu, dan itu lakukan. Jangan sampai sedekah udah nggak bisa, kerjanya menutup pintuannya gara-gara lockdown begini. Terus kita apa amalan baiknya? Cuma tunjuk-tunjuk aja gitu dalam sholat. Ya itu bagus, tapi sebaik-baik umat yang bermanfaat. Ini terakhir pertanyaan untuk Mas Dikdo, Kang. Adakah gitu ya keluarga, sahabat gitu yang terkena dampak dari COVID atau terkena COVID, dan kalau dulu bagaimana prosesnya? Ya kakak dulu meninggal dunia karena COVID dan doakan. Tapi gini, bakteri atau virus adalah tubuh kita, jasad dan ruh kita miliki. Ini bakteri dan virus, mau COVID kayak namanya, dia tidak melihat orang beriman dan berimun, dia akan nempel. Ya, begitu dia nempel, dia akan masuk ke dalam melalui pernapasan. Tapi ketika di dalam, believe it or not, dia berdialog dengan jasad kita. Ternyata ada tubuh ruh di situ. Lah, kamu itu siapa? Aku virus ciptaan, aku juga ciptaan, aku lebih lama di sini. Terus ketika kamu merasa sempoyongan, tanda-tanda COVID itu sudah ada dalam diri kamu, kamu ambil ayat dong, alat rekam doa paling canggih. Kamu baca surat Yasin, kamu baca ayat kursi, kamu baca Al-Fatihah, kamu minum, maka apa yang terjadi? Ini aku yakini ya, maaf ya, ilmu kedokteran sampingin dulu, saya bukan dokter, saya hanya orang yang ingin jadi orang beriman. Ini iman saya, yaitu memperbaiki iman dengan imun. Maka ketika kita berdoa, maka dia mengenali ini tubuhnya Allah. Dia yang menciptakan aku sebagai virus. Dia pergi. Tapi kita panik. Ditaburnya virus-virus itu di semesta raya. Dan Allah begitu adil. Obatnya juga ada di semesta raya. Misalkan hujan yang turun berkualitas. Asyura mengatakan turunkan hujan ketika kau berputus asa sebagai rahmat, sebagai perlindungan. Pernahkah kau mandi hujan di kala pandemi ini? Kenapa kau menyingkir? Lalu dulu tidak pernah melarang anak-anaknya mandi hujan. Kita bilang jangan hujan, jangan mandi hujan, tersakit. Air itu menangis. Lalu bertanya kepada Allah, Allah, bukankah aku air ketika aku mengalir dari hulu ke hilir, dari ketinggian ke rendah? Aku turun sebagai rahmat. Aku dikatakan sialan. Aku yang bertanya, Allah, sesungguhnya dikatakan sialan itu aku air yang kau ciptakan atau engkau yang dikatakan sialan? Kata Allah, aku yang dikatakan sialan oleh manusia. Maaf ya Allah, bukan begitu maksudku, manusia yang tidak memiliki ilmu hikmah. Apa yang kau lakukan? Aku bisa memberikan hujan lebih lebat. Untuk apa? Aku bisa meredam keberkahan itu sendiri. Kalau mereka lalai, tsunami bisa aku angkat. Kalau mereka belum sadar juga, gempa bumi dan gunung berapi. Jadi yang sekarang ini belum apa-apa. Kalau udah gempa bumi, gempa berapi, kamu mau lari di mana? Sekarang keluarga COVID aja, dia bisa isolasi mandiri. Dan kita bisa nggak kena. Ini ringan. Jadi yang pertama, di musim pandemi ini, menjawab pertanyaan beliau, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah bahwa kamu pasti akan kena. Karena itu doa. Jadi sekali lagi, jangan panik. Ambil air, doakan, minum, tenangkan pikiran kamu. Terus untuk bagi yang sudah terkena COVID ya, masih bisa kasih motivasi biar tetap semangat gitu dan gak putus asa gitu. Ya sakit itu kan zikir. Kalau banyak berzikir karena sakit, kalau berarti aku sehat di bawah. Sakit itu adalah silaturahim ya. Kalau nggak karena pandemi ini kamu sakit, apapun banyak dijemput orang. Sakit itu ilmu, banyak orang belajar karena sakitnya. Ya, sakit itu istighfar, bukankah kamu butuh banyak istighfar mengingat kematiannya, dan kematian itu tidak perlu sakit, tidak perlu tua juga. Jadi sakit ini yang paling penting adalah merupakan penyucian dosa-dosa kita, sehingga di hadapan Allah kita tidak ada lagi perhitungan, karena sakit ini tidak dilancarkan pertemuan dengan Allah, tidak bisa mencium tangan Rasulullah, bisa menatap cahaya di atas cahaya.
Dan sekali lagi pertanyaan saya, percaya Mas Ridwan dengan COVID ini? Percaya dong, COVID itu ada, bakteri itu dari dulu sudah ada, virus dari buku SD itu tahun berapa itu sudah ditulis, ya kan, COVID ya, corona, virus corona udah ada. Kalau orang nggak percaya corona gablek, besok kamu kena. Ya, sekarang kalau kamu pusing, sakit kepala, dicek pasti kamu COVID. COVID kan jadinya, kalau enggak? Ya makanya jangan ngecek lagi saat kamu sakit, lagi begini lah kamu cek. Jadi sehat. Jangan kamu lagi sakit asmara. Asma ada raknya lagi. Oke, makasih banyak Mas Ridwan udah memberikan waktunya, ya kan. Makasih juga Ustaz Reza yang memberikan waktunya. Oke, video lovers, makasih banyak udah nonton video Rencana Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi.